Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ta'ala ala khair ibtigha amradihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati bi dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? 31. Hadis yang ke-31, An Abil Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Hadis yang ke-31 dari Abil Abbas, bapaknya Abbas. Namanya siapa? Namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ini nama yang sudah diganti. Ini nama aslinya Sahal ini adalah Hazan. Hazan itu apa artinya? Huznun, artinya huznun, sedih. Nama aslinya itu Hazan. Sahal ini nama aslinya Hazan. Kemudian bertemu dengan Nabi, ditanya siapa nama kamu? Nama saya Hazan. Kemudian dirubah sama Nabi, sama Rasulullah, dirubah menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Ini menunjukkan bahwasanya nama itu kalau memang tidak bagus, itu sebaiknya dirubah. Dan yang merubah bukan sembarang orang, yang merubah itu orang soleh. Sebagaimana yang dialami oleh Sahal ini. Nama aslinya bukan Sahal, nama aslinya Hazan, yang artinya sedih. Ya, sedih terus nanti. Dirubah sama Rasulullah menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Ada orang namanya khoti'ah. Khoti'ah itu artinya kesalahan. Banyak salahnya terus nanti. Jadi kadang-kadang banyak santri itu yang mondok, kemudian pulang dari pondok namanya diganti. Ini tanpa harus mengganti KTP, tanpa harus mengganti KK. Yang penting kita yakini bahwa nama kita sudah berubah. Contoh misalnya teman saya ada namanya Ustadz Ali Sodik, itu kan bukan nama asli itu. Nah, itu nama aslinya Didik. Kemudian dia mondok di Lirboyo Kediri, dirubah sama kiainya menjadi Ali Sodik. Jadi nama itu ada kalanya itu dirubah karena satu hal. Itu bagus, dan yang merubah adalah orang-orang soleh. Sahal ini suatu hari datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amal, idza amiltuhu ahabbanillah, jika aku mengamalkan amalan tersebut maka aku akan dicintai oleh Allah, wa ahabbanin nas, dan aku akan dicintai oleh manusia. Ini amalan yang sangat agung. Nah, pertanyaannya ini bukan pertanyaan biasa. Ya Rasulullah, beri aku amalan di mana jika aku mengamalkan amalan itu aku akan dicintai oleh Allah, juga dicintai sama manusia. Kadang-kadang ada orang itu yang hanya dicintai manusia tapi tidak dicintai oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, itu otomatis akan dicintai oleh manusia.
Itu pentingnya mendahulukan cinta Allah dibanding cinta kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu jika mencintai seorang hamba, maka Allah itu manggil malaikat Jibril. Kemudian berkata kepada malaikat Jibril, faqala inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Fa ahibbah, maka cintailah fulan. Kemudian fayuhibbuhu Jibril. Jibril akhirnya mencintai si fulan tersebut. Tsumma yunadi fis sama fayaqulu. Kemudian Allah itu menyeru di langit sambil berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Ini malaikat Jibril mengumumkan di langit. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga penduduk langit semuanya mencintai si fulan tersebut. Tsumma yudau lahul qabul fil ardi. Kemudian penduduk bumi pun juga mencintai orang tersebut. Jadi kalau Allah itu sudah mencintai seseorang, maka otomatis manusia akan mencintainya. Contoh saja, contoh. Pernah tidak mencintai seorang ulama yang tidak pernah bertemu, yang tidak pernah hadir majelisnya, tapi bisa mencintai? Pernah ya? Itu alasannya apa? Kadang-kadang kita tidak tahu alasannya. Oh, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngomong, tidak pernah ke rumahnya, tidak pernah hadir majelisnya, tidak pernah hadir pengajiannya, tidak pernah mondok di pondoknya. Kenapa kok bisa cinta? Karena Allah cinta. Kalau Allah itu sudah cinta, maka Allah itu akan mengumumkan kepada malaikat Jibril bahwa Allah mencintai orang tersebut. Ketika malaikat Jibril sudah mengetahui bahwa Allah mencintainya, maka malaikat Jibril mengumumkan di langit bahwasanya Allah mencintai orang tersebut. Kemudian di bumi juga dicintai oleh banyak orang. Itu ukurannya, itu ukuran kebanyakan orang. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti ada yang mencintai, ada yang membenci. Tapi kebanyakannya lebih banyak yang mana? Misalnya Rasulullah, ada yang membenci? Ada. Yang mencintai? Ada. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang mencintai. Kita itu tidak usah sewot, tidak usah ribet, tidak usah galau kalau ada orang membenci kita. Kita itu siapa? Masa pengen semua orang harus suka sama kita? Kita itu siapa? Banyak dosanya? Iya. Banyak kekurangannya? Iya. Banyak aibnya? Iya. Banyak cacatnya? Iya. Seakan-akan kita itu ingin berkata, saya itu lebih mulia daripada Rasulullah sehingga orang harus cinta sama saya semua. Kan seperti itu. Kita tidak usah sewot. Ada orang satu saja membuli, ada orang satu saja tidak suka, itu sudah kepikiran terus. Kita itu siapa? Sehingga semua orang harus mencintai kita. Kita itu siapa? Rasulullah saja tidak seperti itu. Apa amalannya agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia? Pertama, kalau kita ingin dicintai sama Allah, faqala izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhud itu apa? Ada yang tahu? Zuhud itu apa? Zuhud itu hati yang tidak terlalu bergantung kepada urusan duniawi. Zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh untuk kaya, bukan. Zuhud itu bukan berarti kita harus jadi orang kere, bukan. Zuhud itu bukan berarti kita harus jadi orang miskin, bukan. Zuhud itu adalah ketidaktergantungan hati kepada dunia. Contoh misalnya, punya uang jutaan, ya sudah tidak pernah dihitung, ini berapa. Itu berarti namanya orang zuhud, tidak terlalu bergantung kepada dunia. Ada orang yang cuma uangnya ratusan, dihitung terus. Kadang kurang dari 100.000 dihitung terus. Ini tadi saya pakai apa? Terus kok tiba-tiba sampai ke apa jadi segini? Ini namanya bergantung kepada dunia. Zuhud itu tidak bergantung kepada dunia. Zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari dunia, tidak boleh untuk mencari uang, bukan.
tapi ketidaktergantungan hati kepada urusan duniawi. Urusan kalau sudah misalnya kita butuh sesuatu, ya tinggal keluarkan uangnya, sudah selesai, tidak usah dipikir terlalu mendalam. Oh, nanti kalau saya beli ini nanti uang saya habis, ya pasti habis, masa masih ada terus. Itu namanya tidak bergantung kepada dunia. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu termasuk orang yang sangat zuhud sekali. Rasulullah itu sebenarnya seandainya beliau pengen jadi orang kaya, bisa apa tidak bisa? Bisa. Salah satu buktinya, pernah Allah itu kirim salam kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau senang jika misalnya ini ada gunung, kemudian aku jadikan emas agar engkau ketika membutuhkan sesuatu engkau bisa leluasa untuk memenuhi kebutuhanmu itu?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu kemudian menundukkan kepalanya sejenak, kemudian berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mali walid dunya." Ya Jibril, apa hubungan aku dengan dunia? Ad-dunya daru man la darolah. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Kok bisa rumah bagi orang yang tidak punya rumah? Ya karena dunia ini bukan rumah yang sesungguhnya. Orang bangun rumah semegah apapun, nanti juga bukan rumahnya kan? Jadi rumahnya bukan? Iya, pada saat itu jadi rumahnya. Setelah itu nanti bukan jadi rumahnya. Wa malu man la malalah. Dunia itu adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Ya karena nanti ketika dia sudah mati, hartanya juga tidak dibawa. Ada orang mati bawa ATM. Kan di sana ada mesin ATM-nya. Tidak ada yang dia bawa. Semua orang ketika dia sudah mati, semua meninggalkannya, mulai dari keluarga, kerabat, istri, suami, anak, sahabat, tetangga, apalagi cuma pacar, meninggalkan semuanya. Jadi kita itu tidak usah gampang percaya aku ingin mencintaimu sehidup semati. Kalau sudah mati tak kira mau mati juga itu. Omong kosong itu. Tidak ada itu. Pernah ada orang yang katanya setia, kemudian ininya mati, kemudian dia ikut mati. Nah, kalaupun ada itu mati konyol itu. Hidup tidak serumit itu. Semua akan meninggalkan. Yang bersama kita yang paling setia adalah amal kita masing-masing. Karenanya Rasulullah ini sebenarnya bisa kaya, tapi tidak mau. Ini namanya zuhud, ini namanya. Jangan gampang suudon sama orang-orang, misalnya ada ustadz, ada kiai, ada habib, kok kaya raya, mobilnya bagus, punya sepeda, HP-nya bagus misalnya. Ya bisa jadi hatinya tidak bergantung sama sekali kepada barang-barang duniawi itu. Bisa jadi memang digunakan untuk hal-hal yang baik, biar lebih lancar perjalanan dakwahnya, biar lebih lancar urusan menyebarkan ilmunya. Jangan seudon sama orang-orang seperti itu. Kita tidak tahu isi hati orang lain. Itu namanya zuhud, itu namanya. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah, kemudian terlihat Rasulullah itu habis bangun tidur, dan dilihatnya ininya Rasulullah, punggungnya Rasulullah itu ada bekasnya. Karena apa? Karena tidurnya di atas pelepah kurma. Kan bekas itu, kayak orang tidur di kalau orang dulu itu bukan ranjang, tikar ya. Kadang-kadang ada juga bukan tikar itu, yang bambu kemudian pakai itu, tanpa kasur misalnya, tidur di situ kan nanti ngecap di sini kan. Rasulullah tidur kayak gitu. Kemudian Sayyidina Umar melihat Rasulullah seperti itu, fabaka Umar. Sayyidina Umar menangis. Kemudian berkata kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ma yubkika ya Umar? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?" Sayyidina Umar menjawab, "Aku ingat dan aku lihat betapa raja-raja itu tidur di atas permadani dan duduk di singgasana yang sangat indah, padahal mereka adalah musuh-musuh Allah,
mereka diselimuti oleh kain dari sutra, diselimuti oleh intan mutiara, sedangkan engkau adalah Rasulullah, engkau pemimpin umat, engkau pemimpin makhluk, engkau adalah manusia termulia, tapi kenapa engkau keadaannya seperti ini? Sayyidina Umar itu seakan-akan tidak terima, manusia paling mulia kok tidurnya sampai bekas-bekas itu. Kita aja yang tidak mulia tidurnya ada bekas-bekas. Manusia paling mulia kok tidurnya sampai bekas sampai segini. Padahal seandainya Rasulullah bilang, ya Allah saya pengen kasur misalnya, langsung dikasih sama Allah. Jangankan kasur, emas gunung aja dikasih sama Allah seandainya mau itu. Apa jawaban Rasulullah? Ama tardha an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridho mereka hanya mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Ya memang mereka sekarang dinikmati dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kita sekarang dinikmati dengan kesusahan-kesusahan dunia, tapi kita mendapatkan kenikmatan yang sangat hebat, yaitu kenikmatan akhirat, di mana mereka pada saat itu tidak mendapatkannya sama sekali. Justru yang didapatkan adalah siksaan. Bala, kata Sayyidina Umar. Ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, fahuwa kadzalik ulaika ajjalat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Allah itu memang sengaja menyegerakan mereka kenikmatan-kenikmatan yang hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Jadi kita itu jangan sampai mengambil kesimpulan, saya itu rajin ibadah, saya itu rajin hadir cari ilmu, rajin hadir majelis taklim, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, kok tidak kaya ya? Kok tidak enak hidup saya? Susah terus. Yang itu yang tidak pernah hadir majelis taklim, tidak pernah baca Quran, bahkan tidak pernah sholat, kok enak hidupnya? Semua serba terpenuhi. Itu bukan berarti Allah tandanya Allah itu sayang, bukan. Bisa jadi Allah itu sangat murka kepada orang tersebut. Saking murkanya biar semakin dia lupa kepada Allah, dia sibuk untuk memikirkan urusan duniawi. Itu kesimpulan yang salah. Kadang-kadang orang menyimpulkan dengan sangat cepat. Pernah suatu hari ada salah satu jamaah majelis saya itu laki-laki. Dia orang yang sangat rajin hadir majelis saya itu tiap malam Sabtu itu. Juga sholat, juga istiqomah. Sudah lulus dari SMA, dia daftar ke beberapa kampus perguruan tinggi, tidak ada yang keterima. Sedangkan teman-temannya yang tidak pernah hadir majelis, tidak pernah ini, tidak pernah itu, diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Akhirnya curhat ke saya, ini gimana ini Ustaz? Itu kok seakan-akan Allah tidak adil. Nah itu yang bahaya itu ngomong kayak gitu. Seakan-akan Allah tidak adil. Saya yang hadir majelis taklim, saya yang hadir majelis sholawat, saya yang rajin baca ini baca itu, istiqomah sholat, kenapa kok saya dibeginikan sama Allah? Ya memang setan itu mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Iya Allah itu memang tidak adil, ya sudah daripada kayak itu kan mending tidak sholat gitu. Pintar setan itu walaupun tidak pernah kuliah. Ya, saya kasih pengertian bahwasanya bisa jadi Allah itu tidak memberi tapi hakikatnya memberi. Contohnya kayak kamu itu, bisa jadi Allah tidak memberi kamu diterima di perguruan tinggi, tapi di sisi yang lain sebenarnya Allah memberi. Kenapa kok memberi? Karena hati semakin ingat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Makanya kita itu tidak usah gampang galau, nggak usah gampang ini. Urusan dunia itu ya dipikirkan secukupnya aja, tidak usah terlalu serius urusan dunia gitu. Sekarang sudah tidak punya uang, sudah pusingnya 7 keliling. Besok pasti punya uang, tidak usah bingung, tidak usah repot. Ini kok uang sudah mau habis, besok persiapannya apa? Tenang, besok ada. Nah kira kalau orang itu sudah tidak punya uang, itu artinya sudah umurnya habis. Itu orang sudah tidak bisa makan, itu artinya kontrak di dunia ini sudah habis. Kalau masih belum habis, itu masih bisa makan, masih bisa cari uang, itu masih ada. Itu bagian dari bentuk zuhudnya Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau makan itu di bawah. Innama akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu.
Rasulullah itu makannya di bawah, tidak pakai meja. Pernah diprotes oleh seorang sahabat, kamu itu Rasulullah, makannya kok di bawah. Rasulullah justru menjawab, aku ini hamba, aku makan sebagaimana makannya hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya hamba. Makan itu memang yang bagus di bawah, tapi bukan berarti makan di atas meja bukan berarti tidak boleh, ya boleh saja. Tapi kalau bisa itu di bawah, jadi sedia tempat makan khusus di bawah itu lebih bagus. Dan kalau makan itu ada tata caranya. Kalau duduk, gimana cara makan duduknya orang makan itu gimana? Ada yang tahu? Nah, orang tanya. Ini. Duduknya orang makan itu seperti ini. Yang bagus ya. Begini. Ini seperti ini. Kaki kirinya dibuat semacam kursi untuk duduk ini. Kemudian ini. Kenapa kok seperti ini? Karena nanti kalau posisi seperti ini, perut ini tidak stabil, sehingga dia itu tidak terlalu banyak terisi makanan, dan juga dengan makan yang tidak terlalu banyak dia sudah merasa agak sudah penuh itu. Jadi makannya tidak banyak-banyak. Kalau duduknya seperti ini. Ini ada seperti ini. Yang duduk yang bagus yang seperti itu. Duduk seperti ini ya boleh-boleh saja. Tapi yang bagus seperti itu. Duduk makan itu seperti itu yang bagus. Duduk sholat lain lagi. Kalau duduk sholat tidak boleh kayak gitu nanti. Gimana duduk sholat kayak gitu? Mau apa? Rasulullah kalau makan tuh duduknya di bawah dan meletakkan itunya juga di bawah. Makanya yang bagus itu kalau seandainya pun makannya di atas meja, yang bagus itu tidak usah diangkat piringnya. Bukan kayak gini makanya. Gini aja, gini. Itu bagian dari zuhudnya Rasulullah. Walaupun beliau itu mampu untuk kaya, tapi sangat tidak bergantung hatinya kepada kekayaan. Uridu an aju ayauman fa asbir wa asbiu yauman fa ashkur. Aku ingin lapar sehari kemudian aku sabar, dan ingin kenyang sehari kemudian aku syukur. Itu bagian dari zuhudnya Rasulullah. Makanya Allah sangat mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya tidak bergantung kepada dunia. Seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu kan kaya, ya. Apa kemudian dikatakan orang yang tidak zuhud? Zuhud. Kenapa kok dikatakan zuhud? Karena hatinya tidak bergantung kepada dunia. Semua kekayaannya pol-polan dikasihkan kepada suaminya untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Kita cari dunia bukan tidak boleh, kerja bukan tidak boleh, kerja banting tulang bukan tidak boleh. Tapi nanti ketika kita ini sudah dapat uang, sudah dapat harta, kita niatkan yang baik-baik. Misalnya contoh, biar saya tidak bergantung kepada manusia, biar saya tidak ngemis-ngemis kepada manusia, biar saya tidak hutang-hutang kepada manusia, biar saya gunakan untuk hal-hal yang baik, biar saya itu banyak syukurnya karena hidup saya terpenuhi. Diniatkan yang baik-baik, bukan berarti tidak boleh. Jangan salah paham. Bukan berarti tidak boleh. Bahkan sebagian ulama salaf berkata, "Lau kanatid dunya lu'lu'atun tafna wal akhiratu khirqatun tabqa, lakana yanbaghi lil aqili ayu asira ma yabqa ala ma yafna." Seandainya dunia itu seperti mutiara, sedangkan akhirat itu seperti genteng, apa tanah yang kayak genteng itu, kan sudah jelas itu harganya. Harga satu genteng dengan satu mutiara kan jelas ya, berkali-kali lipat. Maka sebaiknya orang yang berakal itu lebih memilih yang genteng itu dibanding yang mutiara itu, karena lebih bermanfaat. Dunia itu sifatnya memang suka membuat orang itu menjadi budak. Kita diciptakan di dunia ini menjadi khalifah. Mestinya yang menguasai kita adalah
Ya kita sendiri, bukan dunia. Kadang kita diperbudak oleh dunia. Orang punya sapi, pagi mandikan, siang mandikan, sore mandikan. Ya sudah diperbudak oleh sapi. Mestinya kita ini yang menjadi pemimpin ini yang bisa menguasai dunia ini. Dan dunia itu kan diibaratkan seperti bayang-bayang. Semakin dikejar, ya semakin lari itu. Tapi kalau kita itu tidak ngejar, tetap kerja tapi hatinya tidak terlalu ngebet. Saya harus kaya. Stres nanti itu. Ada beberapa bulan yang lalu ada salah seorang ustadz, tidak saya sebut namanya. Dia terlalu berambisi. Saya harus jadi ini, saya harus punya ini, saya harus bisa ini, saya harus menguasai ini. Tapi semuanya kandas di tengah jalan, tidak sesuai dengan harapan, stres. Seorang ustaz. Ya kenapa? Ya kemampuan manusia itu sangat terbatas. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Semua sudah ada yang ngatur. Tugas kita itu ya tetap berusaha. Urusan nanti hasilnya seperti apa, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan terlalu memaksakan keinginan kita sendiri. Jadi stres nanti. Pokoknya saya harus dalam 1 tahun ini harus dapat uang sekian ratus juta. Iya, kalau kita ini Tuhan. Kita ini manusia yang sifatnya lemah. Kalau kita ini pengen kuat, gantungkan hati kita kepada Zat yang Maha Kuat. Jadi ada apa-apa itu kita pasti jadi orang kuat. Menyikapi masalah kuat, menyikapi urusan ekonomi kuat, karena hati kita bergantung kepada orang yang kuat. Manusia itu lemah. Ingat, manusia itu lemah. Jangan sok merasa kuat. Manusia itu lemah. Apalagi orang yang sok kuat tambah lebih mudah untuk dikalahkan. Karena dia merasa tinggi. Merasa tinggi berarti dia berada di posisi yang tinggi, lebih mudah untuk dijatuhkan. Karena dunia ini juga hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah pokok dari segala kesalahan. Kenapa orang yang zuhud di dalam dunia itu dicintai oleh Allah? Alasannya adalah karena orang itu kalau terlalu sibuk ngurusi dunia, hatinya bergantung kepada dunia, pasti nanti ibadahnya terbengkalai. Ibadah-ibadah yang wajib pun juga terbengkalai. Apalagi ibadah yang sunnah. Misalnya dagang di pasar misalnya. Pas pembelinya lagi rame. Wah, ini gimana ini kalau nanti saya sholat jamaah ditambah wiritan, tambah qobliyah ba'diyah, nanti pembelinya kabur semua itu. Ya sudah, sholat kurang dari 1 menit selesai, sudah langsung kembali ke tokonya. Karena terlalu bergantung kepada dunia. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kita tidak perlu mikir terlalu mendalam urusan rezeki. Kerja itu ya boleh, karena itu sebagai syarat kita ikhtiar lahir. Tapi jangan terlalu bergantung kepada kerja. Kadang-kadang orang sudah berhenti di tempat kerjanya, galau. Nanti saya makan apa? Saya kerja di mana? Yang bisa kamu itu diterima di satu tempat untuk bisa bekerja itu Allah. Yang menggerakkan mereka untuk bisa menerima kamu itu juga Allah. Nanti juga yang akan mengarahkan kamu untuk bekerja di tempat lain itu juga Allah. Dikira yang ngasih makan itu perusahaan. Dikira yang ngasih makan itu toko. Dikira yang ngasih makan itu tempat-tempat kerja. Bukan, yang ngasih makan Allah. Itu kita harus zuhud kepada dunia. Kita akan dicintai oleh Allah. Kalau dunia itu diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti ada manisan, atasnya memang manisan, tapi di dalamnya itu ada racun yang mematikan. Orang yang tahu bahwa dunia itu membahayakan, maka dia tidak akan makan manisan itu. Tapi orang yang tidak tahu, ya dimakan terus sehingga dia terbunuh dengan memakan manisan itu. Karenanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus zuhud kepada dunia. Hati kita tidak terlalu bergantung kepada dunia. Ingat ya, hatinya. Ukurannya itu adalah hatinya. Jangan dilihat dohirnya. Ada ustadz punya mobil bagus, mewah, harganya mahal. Oh, ustadz kok cinta dunia?
Tidak tahu hatinya seperti apa. Bisa jadi itu biar dakwanya lebih lancar, nanti tidak macet, tidak ditunggu orang, biar lebih enak, biar banyak syukurnya. Kita tidak tahu. Karenanya yang penting ketika kita mencari dunia adalah tujuannya untuk bisa bersyukur dan untuk kebaikan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana agar kita dicintai oleh manusia? Resepnya adalah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kita zuhud dari apa-apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintai kita. Zuhud dari apa yang ada pada manusia itu contohnya gimana? Kalau ada orang punya uang, kita tuh tidak gampang sok dekat itu. Kalau pas lagi banyak uang sok dekat, berharap dikasih. Lagi ngitung uang, oh uangnya cek banyaknya itu dikasihkan saya sedikit itu kan masih banyak itu terlalu banyak berharap kepada apa yang ada pada manusia. Manusia ini tidak suka. Kadang ada orang tipe orang itu datangnya itu ya kalau tidak hutang ya minta. Orang itu tidak suka kalau seperti itu. Kalau pengen disukai sama orang, misalnya contoh, saya lagi ngitung uang 100 juta, ada teman saya di depan, diem aja. Oh ini kok tidak minta ya. Kadang timbul rasa saya lebih suka sama orang seperti itu. Tidak usah banyak berharap kalau sama manusia itu. Dikit-dikit minta. Padahal hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh minta. Itu akan menjadikan martabat kita jatuh di mata manusia. Suka minta, walaupun kita sebenarnya mampu. Itu menjadikan kita tidak disukai oleh manusia. Kalau pengen disukai sama manusia, ya kita tidak suka memandang apa-apa yang dimiliki oleh manusia kemudian kita berharap menjadi milik kita. Pasti itu akan dicintai oleh manusia. Disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, "Ma yadhhabu bil ilmi min qulubil ulama ba'dama hafaduhu wa aqaluhu." Apa yang hilang dari ilmunya para ulama setelah ilmu itu sudah sampai ke dalam hatinya kemudian dihafal dan dipahami, kata Sayyidina Umar, yadhabuhu tama. Ilmu itu akan hilang ketika dia suka berharap kepada manusia, suka berharap pemberian manusia, tamak terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Ya, karenanya kalau pengen kita dicintai oleh Allah, kita tidak terlalu bergantung hati kita kepada dunia. Kalau pengen dicintai sesama manusia, maka kita juga tidak terlalu bergantung kepada apa-apa yang ada di tangan manusia. Pasti kita dicintai oleh manusia. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Sebenarnya masih ada pembahasan-pembahasan yang lain, tapi karena saya ada acara di situ Bondo ini. Silahkan yang mau tanya. Ya, silahkan. Segelas air. Kalau kita mampu, kenapa harus minta? Kecuali memang benar-benar tidak mampu, minta tidak apa-apa, daripada mencuri. Kalau kita masih mampu, ya kita manfaatkan kemampuan kita. Ya kalau sesekali tidak apa-apa. Kalau terlalu sering, bosan itu orang itu dimintai terus itu, walaupun cuma hal-hal yang sepele. Contoh misalnya kalau laki-laki misalnya rokok misalnya, kalau pas temennya lagi minta, itu mungkin di depannya dia senyum itu. Cuma nanti kalau ketemu ya, ini lagi bisa nyingkir itu nanti orangnya itu. Nah, nanti pasti nanti minta itu. Nggak disukai orang itu, orang itu yang terlalu matanya tertuju kepada apa yang ada di tangan manusia itu tidak disukai sama orang. Kalau pengen disukai sama orang, nggak usah banyak berharap. Misalnya kita dapat banyak rezeki, kanan kiri kita dengar bagi-bagi rezeki dong, gitu. Nah, itu ya kamu ini siapa? Kok sok kenal, sok dekat itu. Justru bisa jadi yang tidak ngomong apa-apa itu yang justru disukai. Oh itu saya kasihan tuh, tidak minta apa-apa. Saya itu kasihan dikasih uang 1 miliar misalnya. Gitu.
Jadi selama kita itu mampu ya tidak apa-apa. Kadang itu kan orang ada maunya itu, ada modus itu, ini tidak disukai sama orang itu. Kalau ada perlunya sok akrab, sok dekat, ya kayak gitu modelnya. Itu kalau pengen zuhud kepada apa yang ada pada diri manusia, ya berarti sebaliknya itu. Jangan sok dekat ketika ada maunya. Ya biasa-biasa saja. Kita baik sama orang, kalau orang itu punya rezeki, punya apa, pasti ingat sama orang yang baik itu, bukan ingat sama orang yang ada maunya itu. Kelihatan itu sikap-sikap itu. Tipe-tipe orang, oh ini orang ini tipenya kalau pas lagi seneng aja itu sok dekat, sok akrab itu. Kalau pas lagi susah ya sudah menyingkir itu. Makanya untuk ngetes teman kita siapa yang sebenarnya itu gampang. Pada saat kita menangis, siapa yang ada di samping kita? Itu teman kita yang sebenarnya. Tapi kalau pada saat kita tertawa, ya kan kanan kiri, depan belakang banyak orang itu. Itu tidak bisa diukur kalau seperti itu. Ada yang lain yang mau tanya? Kalau istilah anak muda sekarang, temanmu adalah orang yang bisa menangis bersamamu, bukan orang yang bisa tertawa bersamamu. Itu teman yang sejati itu. Sodiquka man sodakoka, la man sodakoka. Temanmu adalah orang yang apa artinya? Sodakoka. Membuat kamu benar, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Itu teman itu. Kadang-kadang karena kita tahu bahwa teman kita itu tajir, banyak uangnya. Oh iya benar itu, benar loh. Benar apa? Nggak benar itu. Ada maunya itu, didukung terus. Teman itu bukan seperti itu. Sodiquka man sodakoka, la man sodakoka. Temanmu adalah orang yang membuat kamu benar, membuat kamu jujur, bukan orang yang selalu membenarkanmu, menjujurkanmu. Tidak jujur dikatakan jujur itu. Itu teman apa istilahnya ya? Teman modus itu, teman yang ada maunya itu. Teman itu pasti kalau memang dia benar-benar akrab itu pasti bertahan lama. Sampai kapanpun dia tetap ingat terus itu. Dan pasti dicintai itu teman-teman yang seperti itu. Bisa disurvei sendiri, kita rasakan sendiri. Kita lebih mencintai siapa dari orang sekitar kita itu? Pasti kepada orang yang tidak banyak berharap kepada kita. Ini resep ini dari Rasulullah. Kalau pengen dicintai manusia, jangan terlalu mata kita tertuju kepada apa-apa yang ada di tangan manusia, dari harta, dari jabatan, dari pujian, dari yang sejenisnya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.